Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat pecinta Al-Quran semuanya, di channel ini kita bahas lengkap bacaan sulit dari juz 1 sampai juz 30. Bacaan yang dianggap sulit ini kita bahas dengan tujuan sahabat Al-Quran agar mudah ketika membaca Al-Quran. Jadi bisa dicek pada link yang ada di atas video ini, lengkap pembahasannya. Sekarang pada video kali ini kita fokuskan pada juz yang ketiga. Bagi sahabat Al-Quran yang ingin mempelajari ilmu tajwid, alhamdulillah di channel ini telah kita rangkumkan materi yang kita bahas dalam bentuk buku PDF, buku Tajwid Offline. Insyaallah buku ini akan kita cetak nantinya di penerbit. Sekarang ini masih dalam tahap editing. Untuk sementara waktu bisa kita pakai file PDF ini, buku Tajwid Offline. Bagi sahabat Al-Quran yang berminat bisa hubungi kami nanti di nomor WA, akan kami kirimkan filenya gratis untuk sahabat Al-Quran. Yang penting kita semuanya bisa sama-sama belajar. Bagi sahabat Al-Quran yang ingin berdonasi juga dipersilakan, akan kami tampung juga, bisa di chat nantinya di WA. Bagi sahabat Al-Quran yang belum bisa berdonasi tidak apa-apa, yang penting kita sama-sama belajar. Oke, silakan nanti diminta ke kami mengenai file PDF ini. Ini insya Allah lengkap kita bahas dari awal sampai pembahasan ayat gharib, ayat-ayat khusus yang ada di dalam Al-Quran. Kita tampilkan semuanya dengan ringkas, dengan mudah untuk dipahami oleh sahabat Al-Quran. Silakan nanti chat kami di nomor WA. Jadi sahabat Al-Quran, kita lihat contoh yang pertama atau bacaan sulit pertama pada surat Al-Baqarah ayat 255, atau disebut juga dengan ayat kursi. Kenapa namanya ayat kursi? Karena pada ayatnya ada kata kursi, kursiyuhu, yang artinya kekuasaan Allah. Kemudian di sini bacaan sulitnya, kalau kita lanjut huwa dengan al-hayyu, maka hamzah wasal hilangkan harokatnya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Tapi kenapa di sini ada huruf hamzah wasal yang berharokat fathah bunyinya a? Karena kita lebih disarankan berhenti di sini. Allahu la ilaha illa hu. Hu dipanjangkan dua ketukan karena kita sukunkan huruf waw. Hu. Cara memulainya baru baca a. Al-hayyul qayyum. Tapi kalau kita sambung huwal hayyul qayyum. Ketika membaca juz yang ketiga dan kita mendapati ayat yang panjang, di situ tanda wakafnya sedikit bahkan tidak ada, maka carilah beberapa huruf berikut ini. Ada wa artinya dan, fa maka, summa kemudian, illa kecuali, hatta sampai atau hingga. Cari setidaknya 5 huruf ini. Perhatikan surah Al-Baqarah ayat 265. Sini ayatnya panjang. Kalau bisa berhenti di tanda wakaf bagus, tapi kalau tidak bisa cari huruf yang tadi. Kita bisa berhenti di depan huruf yang tadi, ada huruf waw artinya dan, berhenti di depannya. Wa mathalul ladzina yunfiquna amwalahum ibtigha'a mardatillahi wa tathbita. Kemudian masih melanjutkan bacaan, berhenti di depan huruf fa artinya maka, berhenti di fa'atat. Diulang lagi dari fa ini. Wa tathbitam min anfusihim kamathali jannatin bi rabwatin asabaha wabilun fa'atat. Nah, jadi seperti itu cara berhenti pada ayat yang panjang. Berikutnya ayat 256. Cara berhenti pada huruf ya yang bertasydid, sukunkan huruf ya, tekan bacaan kita. Huruf sebelumnya tekan saja ke huruf ya, tasydidkan. Minal ghoi. Jangan dipanjangkan. Minal ghoi, itu salah. Jadi cukup ditasydid atau ditekan saja. Minal ghoi. Berikutnya ayat 258. Di sini perhatikan ada bulat lonjong di atas huruf alif pada huruf nun. Ini namanya sifir mustaqil. Ketika lanjut nun dibaca pendek saja.
Qala ana uhyi wa umit. Ana uhyi. Jadi nun dibaca pendek saja. Berikutnya ayat 259. Di sini ada huruf mim kasroh berjumpa alif. Harusnya mim kasroh bisa dikatakan panjang kalau jumpa ya sukun. Berarti di sini mimnya harus dibaca pendek. Fa amatahu Allahu mi'ata 'amin thumma ba'athah mi'ata 'amin. Jadi mim dipendekkan saja. Di sini juga mim dipendekkan juga. Mi'ata 'amin, mi juga dipendekkan. Kita lihat ayat 261. Sama dengan ayat 259, mim dibaca pendek saja karena mim kasroh jumpa alif. Makanya dipendekkan, harusnya mim kasroh jumpa ya sukun baru dipanjangkan. Jadi mim dibaca pendek. Fi kulli sumbulatim mi'atu habbah, mi'atu habbah. Kemudian ayat 263, cara berhenti pada dua baris di atas atau fathatain hilang satu, panjangkan dua ketukan. Azan menjadi adza, za, dipanjangkan dua ketukan. Berikutnya ayat 265, cara berhenti pada huruf yang bertasydid yaitu huruf lam. Sukunkan huruf lam, huruf sebelumnya tekan saja ke huruf lam. Wabilun fatal, fatal. Berikutnya ayat 271. Di sini ada huruf ya. Cara berhenti di sini, ya disukunkan huruf ha yang sebelumnya yang kasrah dipanjangkan dua ketukan karena dia sudah menjadi mad asli atau mad tabi'i. Fa ni'mahi hi. Kemudian pada ayat 275, cara berhenti pada huruf sin yang bertasydid, sukunkan huruf sin, tekan huruf mim ini kepada huruf sin. Berikan bunyi angin atau bunyi vokalnya. Tekan di sini. Yatakhabbatuhu syaitanu minal mas, minal mas. Berikutnya ayat 282. Ada lam yang didahului huruf sukun. Cara berhentinya sukunkan huruf lam, berikan bunyi vokal. Bil adl, bil adl. Jadi sahabat Quran, ini adalah ayat terpanjang di dalam Al-Quran. Mungkin ada sahabat Quran yang nafasnya pendek atau susah mencari tempat berhenti dan memulai, bisa cek video yang ada di atas ini. Karena kita sudah membuatkan video cara baca ayat yang panjang ini supaya tidak asal-asal berhenti. Berikutnya di dalam surat Ali Imran ayat yang pertama. Di sini ada huruf potong. Di sini harus dibaca dengan cara diurai. Berikut uraian dari huruf potongnya atau huruf muqatta'ah. Kalau hurufnya memakai tanda bendera maka dipanjangkan 6 ketukan. Ini berarti mim 6 ketukan, lam 6 ketukan. Karena ada perjumpaan huruf mim berjumpa dengan huruf mim, mim sukun berjumpa mim, maka didengungkan 2 harokat. Kalau alifnya enggak pakai apa-apa, 1 ketuk saja. Alif lam mim. Berikutnya surat Ali Imran ayat yang ke-7. Di sini ada waw yang polos yang tidak berharokat, maka dibaca pendek saja. Illa ulul albab. Kita lihat surat Ali Imran ayat 13. Di sini ada lagi waw yang polos, maka dipendekkan saja huruf sebelumnya, enggak usah dibaca. Li ulil absar. Kemudian pada ayat 14 di sini ada huruf ta didahului huruf sukun. Cara berhentinya sukunkan juga huruf ta, berikan bunyi vokal. Ada bunyi angin lembut di sini. Wal harf, wal harf. Berikutnya kita lihat ayat 18 surat Ali Imran. Cara berhenti di sini to disukunkan, berikan bunyi qalqalah. Bil qista, bil qista. Kita lihat ayat 20. Perhatikan di sini ada lagi bendera jumpa huruf tasydid, maka yang pakai bendera ini panjangkan 6 ketukan.
Fa in hajjuka, panjangkan dulu baru tasdid. Kemudian berikutnya di sini ada huruf waw sukun, didahului dal yang fathah, maka nggak usah dipanjangkan, dibaca pendek saja. Kapan dipanjangkan? Kalau dal ini dhammah, di sini fathah. Faqadih tadau. Berikutnya ada huruf qaf pada ayat 21, dia bertasdid. Cara berhentinya sukunkan, kemudian tahan 2 detik baru dipantulkan. Bi ghairi haqqa, haqqa. Berikutnya ayat 30. Perhatikan ada titik 3 2 buah, waqaf mu'anaqah. Pilih salah satu. Karena ayatnya panjang maka pilih saja titik 3 yang pertama. Min khairim muhdhara. Kalau dilanjutkan nanti di sini nggak boleh berhenti. Wa ma 'amilat min su'in tawaddu law anna bainaha. Nah, jadi di sini didengungkan nanti karena ada tanwin berjumpa huruf ta. Jadi yang titik 3 pilih salah satu. Kemudian ayat 45. Di sini ada tanda waqaf shad lam, tempat berhenti. Kalau kita berhenti di sini, bi kalimatim min, ha disukunkan berikan bunyi vokal. Min. Cara memulai bacaan, hamzah wasal yang polos ini harus baris di bawah. Kenapa harus baris di bawah? Kenapa tidak usmuhu atau asmuhu? Karena kita mendengar orang Arab berbicara, dia bacanya i, atau lihat kamus. Nah, jadi ini adalah huruf baku yang harus baris di bawah. Tidak bisa pakai kaidah huruf yang ketiga. Di bunyinya harus i. Ismuhul Masihu Isa. Jadi ismuhu. Kalau seandainya kita melanjutkan bacaan, maka hamzah wasal nggak usah dibaca. Bi kalimatim min husmuhul. Nah, jadi ha langsung loncat kepada huruf sin. Bisa dipilih salah satu di antara 2 bacaan ini. Berikutnya ayat 62. Cara berhenti pada qaf yang bertasdid ini sering muncul dan sering kita bahas. Sukunkan huruf qaf, tahan 2 detik baru dipantulkan. Inna hadza lahuwal qasasul haqqa. Haqqa. Berikutnya ayat 66. Ada lagi tanda bendera jumpa tasdid, maka yang pakai bendera 6 ketukan panjangnya. Kemudian cara berhenti pada huruf mim didahului huruf sukun, sukunkan juga huruf mim berikan bunyi vokal. Falimatu hajjuna fi ma laysa lakum bihi ilm. Kemudian pada ayat 69 ada tasukun berjumpa dengan to, maka tasukun ini langsung gabung kepada to. Jadi kita nggak usah baca lagi ta ini, dal langsung loncat kepada to. Waddal ta'ifatum. Kita lihat ayat 72 sama dengan pembahasan sebelumnya, ta nggak usah dibaca. Wa qalat to, itu salah. Jadi ta dihilangkan saja karena dia telah masuk kepada huruf to. Wa qalat ta'ifatum. Kemudian pada ayat 73 muncul lagi bendera jumpa tasdid, yang bendera panjangkan 6 ketukan. Au yuhajjukum. Kemudian ayat 81 ada lagi sifir mustatil, bulat lonjong, nun dibaca pendek. Wa ana ma'akum minasyahidin. Wa ana ma'akum, nun dipendekkan saja. Kemudian ayat 85 huruf ha didahului huruf sukun. Cara berhentinya sukunkan juga huruf ha, berikan bunyi vokal seperti bunyi mengeluh. Falai yuqabala min. Kita lihat ayat 90 muncul lagi tanda bendera jumpa tasdid, berarti dhad panjangkan dulu 6 ketukan. Wa ulaika humud dhallun.
Hisabul Quran, itulah pelajaran kita pada video kali ini. Moga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.